Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Lestari. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi teknologi sediaan steril, yaitu mengenai sediaan tetes hidung. Hidung mempunyai fungsi untuk menyaring udara dari segala macam debu yang masuk melalui hidung. Tanpa penyaringan ini, mungkin debu dapat mencapai paru-paru. Di depan rongga hidung terdapat rambut hidung yang berfungsi untuk menahan butiran debu kasar, sedangkan butiran debu halus dan bakteri ditahan atau menempel pada mukosa hidung. Mukosa hidung tertutup oleh suatu lapisan yang disebut epitel respiratoris yang terdiri dari sel-sel rambut getar dan sel halus dan sel leher. Sel-sel rambut getar ini mengeluarkan lendir yang tersebar rata sehingga merupakan lapisan tipis yang melapisi mukosa hidung. Debu dan bakteri ditahan dan melekat. Debu dan bakteri melekat ini dikeluarkan ke arah berlawanan dengan jurusan tenggorokan. Sediaan hidung merupakan salah satu sediaan steril yang digunakan pada rongga hidung untuk memberikan efek sistemik atau lokal. Berisi satu atau lebih bahan aktif. Sediaan tetes hidung sebisa mungkin tidak mengiritasi atau memberikan efek negatif pada mukosa hidung dan silianya. Sediaan tetes hidung, obat tetes hidung atau OAT adalah larutan dalam air atau larutan dalam pembawa minyak yang digunakan dengan cara meneteskannya atau menyemprotkannya pada lubang hidung di sekitar daerah nasopharyngeal yang mengandung zat pensuspensi, pendapar, dan pengawet. Jenis-jenis obat tetes hidung yaitu yang pertama ada nasal drops, yang adalah obat hidung yang digunakan untuk meringankan inflamasi membran hidung. Yang kedua ada nasal spray, adalah obat semprot hidung yang berfungsi untuk alergi hidung atau rintitis hidung atau sinusitis. Yang ketiga ada nasal laces, adalah obat cuci hidung yang berfungsi untuk menjaga agar rambut getar dalam rongga hidung tetap terjaga dan dapat berfungsi dengan baik. Formulasi dari tetes hidung itu ada zat tambahan. Yang pertama ada pensuspensi, dapat digunakan sorbitan, polisorbat, dan surfaktan lain yang cocok dan tidak boleh melebihi kadar dari 0,01%. Yang kedua ada pengempal, larutan tidak boleh encer atau tidak boleh terlalu kental karena dapat mengiritasi mukosa hidung seperti metil selulosa dengan kadar yaitu 0,01% sampai 0,5%, dan CMCNA dengan kadar yaitu 0,5% sampai 2%. Terus ada pengawet antimikroba yang digunakan sama dengan pengawet yang digunakan pada larutan obat mata, yaitu benzokanium kristal, yaitu dengan kadar 0,01 sampai 0,1%, dan klorbutanol, yaitu dengan kadar 0,5 sampai 0,7%. Dan selanjutnya yaitu ada tonisitas, bila dapat dibuat larutan
isotonis dengan kadar yaitu 0,9% NaCl, atau sedikit hipertonis dengan memakai NaCl dan dextrosa. Yang selanjutnya ada sterilisasi filtrasi dengan menggunakan filter membran dengan ukuran pori 0,45 dan 0,2 panas kering autoclave, sterilisasi gas dengan etilen oksida. Adapun langkah-langkah pembuatan tetes hidung yaitu yang pertama, sterilisasi alat dan bahan, melarutkan natrium klorida ke dalam api atau aqua pro injeksi atau larutan 1. Yang ketiga, melarutkan efedrin HCl ditambahkan klorbutanolum ke dalam api atau larutan 2. Yang keempat, dicampurkan larutan 1 dan larutan 2 hingga homogen. Yang kelima, dimasukkan propilen glikol. Yang keenam, ditambahkan api atau aqua pro injeksi sampai 10 ml. Yang ketujuh, masukkan ke dalam wadah. Yang kedelapan, sterilisasi akhir. Baik, selanjutnya yaitu ada persyaratan dalam pembuatan obat tetes hidung. Yang pertama, viskositas. Penambahan bahan metil selulosa sebanyak 0,5% untuk mendapatkan viskositas larutan yang seimbang dengan viskositas mukosa hidung. Yang kedua yaitu ada isotonis. Iritasi mukosa hidung tidak akan terjadi jika larutan isotonis atau hipertonis, namun jika larutan sangat pekat atau sangat encer akan menyebabkan iritasi mukosa hidung. Untuk tonisitas, kita dapat menambahkan NaCl atau dextrosa. Baik, selanjutnya yaitu ada isohidris, kasaman atau pH sekresi hidung pada orang dewasa antara 5,5 sampai 6,5, sedangkan pada anak-anak yaitu antara 5,0 sampai 6,7. Rintis akut menyebabkan pergeseran pH ke arah basa, sedangkan peradangan akut menyebabkan pergeseran pH ke arah asam. Sebaiknya kita menggunakan dapar fosfat yaitu sebanyak 6,5. Yang selanjutnya itu ada obat tetes hidung harus steril, yaitu untuk menjaga obat terhindar dari kontaminasi, maka penambahan preservatif misalnya pada nipagin dan nipasol. Pada nipagin dengan kadar yaitu 0,04 sampai 0,01%, sedangkan pada campurannya yaitu nipagin dengan kadar 0,026% ditambah nipasol 0,014%. Baik, persyaratan yang selanjutnya itu harus mengandung antibakteri untuk mereduksi untuk pertumbuhan bakteri selama obat diteteskan. Zat aktif berkhasiat dekongestan, anestetik lokal, dan antiseptik. Selanjutnya, hindari penggunaan larutan obat yang bereaksi alkali. Selanjutnya, pemberian gutay nasales pada bayi tidak boleh mengandung mentol. Yang terakhir yaitu tidak boleh menggunakan cairan pembawa minyak mineral atau minyak lemak, dan pada umumnya penggunaan cairan yaitu air.
Baik, terima kasih. Mungkin itu saja materi yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum